Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Aco dari jurusan Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar Universitas Negeri Makassar. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Nurhaida MPD yang telah memberikan banyak ilmu serta pengetahuan yang begitu banyak kepada kami semua. Di sini video kali ini saya akan melaporkan refleksi saya yang sudah saya paparkan di slide-slide PowerPoint yang sudah terkirim melalui Drive. Di sini yang pertama, pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang berfokus pada memahami fenomena sosial dan pemahaman manusia secara mendalam. Kemudian yang kedua, ada definisi dan karakteristik penelitian kualitatif. Bagiannya itu ada 3, kontekstual, induktif, dan yang ketiga holistik. Kemudian ada metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada studi dokumen. Kemudian yang keempat tentang analisis data dalam penelitian kualitatif. Membahas tentang transkripsi, membahas tentang pengodean, membahas tentang interpretasi. Kemudian ada etika penelitian kualitatif yang membahas tentang privasi, informed consent, benevolence, dan yang terakhir keadilan. Kemudian tentang dipaparkan setiap kelompok ada 10 bagian, yaitu ada fenomenologi, ada etnografi, ada studi kasus, ada grounded theory, dan yang kelima ada analisis konten atau content analysis. Ada model-model penelitian tindakan kelas menurut Kurt Lewin. Yang ketujuh, model-model penelitian tindakan kelas menurut Kemi Stargard. Yang kedelapan, ada model-model penelitian tindakan kelas John Elliot. Ada yang kesembilan, model-model penelitian tindakan kelas menurut Suharsini Erik Kunto. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data, penelitian tindakan kelas, dan teknik analisis data. Kita masuk pada riset pengembangan. Di sini riset pengembangan disusun oleh Ibu Nurhaida MPD. Research and Development atau R&D adalah sebuah proses sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk menciptakan proses, solusi baru, dan meningkatkan atau menyempurnakan yang sudah ada. Kemudian ada pun karakteristik pada riset pengembangan ini. Yang pertama ada berorientasi pada produk atau hasil. Yang kedua ada mengembangkan dan pengujian. Yang ketiga ada siklus berulang. Yang keempat ada kreativitas dan inovasi. Yang kelima ada kerjasama dan kolaborasi. Yang keenam ada relevan dengan kebutuhan dan tantangan. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, berkelanjutan dan adaptif. Apa yang belum maksimal selama perkuliahan? Menurut saya, selama proses perkuliahan metodologi penelitian ini, hanya beberapa mahasiswa memiliki tingkat keikutsertaannya dalam proses diskusi, dan juga minimnya mahasiswa mengutarakan pendapatnya mengenai materi yang akan didapatkan nantinya. Ada juga kendala lain, yaitu seperti jaringan yang kurang kondusif pada saat proses perkuliahan. Kemudian ada yang keempat itu tentang apa yang perlu ditingkatkan dalam proses perkuliahan.
secara keseluruhan proses perkuliahan virtual ini sudah berjalan dengan sangat baik, lancar mencapai target yang sudah diharapkan. Apalagi dosen pengampu kita yaitu Ibu Dr. Nurhaida MPD begitu sangat bijaksana, memiliki proses komunikasi yang sangat-sangat diacungi jempol. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sejak saya berada di bangku S1 sampai S2 sekarang, ibu dosen kita ini menurut saya dosen yang sangat terbaik. Sehingga pada proses perkuliahan memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk mengutarakan pendapatnya tentang materi yang akan dibahas nantinya. Sehingga kami sebagai mahasiswa dapat menguji nyali, menguji keberanian kita untuk menambah wawasan yang baik dengan mendapat ilmu yang diajarkan. Hanya saja yang perlu kami tingkatkan ialah pemahaman materi sebelumnya, adanya proses diskusi berlangsung. Kemudian yang terakhir apa yang ingin dipelajari selanjutnya, yaitu tentang menyusun desain penelitian tindakan kelas yang lebih baik dan sistematis, belajar cara menentukan topik, pertanyaan penelitian, tujuan, serta metode pengumpulan data. Kemudian yang kedua, mendalami berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Kemudian ada menerapkan penelitian tindakan kelas pada bidang studi lain atau topik penelitian yang berbeda. Kemudian menulis hasil penelitian tindakan kelas secara akademis dan ilmiah untuk dipublikasikan. Kemudian ada menyampaikan hasil penelitian tindakan kelas secara presentasi di depan forum ilmiah. Selanjutnya ada mendalami cara menganalisis data penelitian secara kualitatif atau kuantitatif. Belajar mendesain instrumen penelitian yang handal dan valid. Mempelajari cara menulis laporan penelitian yang sistematis dan sesuai pedoman penulisan ilmiah. Mempelajari cara meningkatkan kualitas penelitian melalui riset terbaru. Dan yang terakhir, menjadikan penelitian tindakan kelas sebagai pola pembelajaran seumur hidup. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian serta dedikasi Ibu Dr. Nurhaida MPD selama mata kuliah metodologi penelitian ini. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.